Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 61201230573. Saya dari kelas Era 12, Prodi Manajemen. Kali ini pembuatan video yaitu untuk UAS mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Dan topik yang saya ambil yaitu perilaku individu dalam organisasi yang mencakup sikap kerja, nilai, dan kemampuan diri. Sikap kerja adalah cara pandang dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Sikap kerja yang positif dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas, sedangkan sikap kerja yang negatif dapat menghambat kemajuan organisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung dapat mempengaruhi sikap kerja yang positif. Contohnya adalah fasilitas yang memadai, pencahayaan dan ventilasi yang baik, desain ruang kerja yang ergonomis. Jadi, dengan fasilitas pencahayaan dan desain ruang yang ekonomis, lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung dapat mempengaruhi sikap kerja yang positif. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi sikap kerja dan motivasi karyawan. Contohnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi sikap kinerja dan motivasi karyawan, yaitu pemimpin yang komunikasi dan transparan, pemimpin yang memberikan umpan balik yang kontrif. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi sikap kerja dan motivasi karyawan. Salah satunya yaitu pemimpin yang komunikatif dan transparan, pemimpin yang memberikan umpan balik yang konstruktif, pemimpin yang memotivasi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga, ada motivasi dan penghargaan dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan. Contohnya adalah penghargaan dan pengakuan atas prestasi, kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan, tujuan dan target yang jelas dan dapat dicapai, yaitu salah satu motivasi dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan. Adapun penghargaan yang dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan, contohnya adalah penghargaan atas prestasi dan kontribusi, bonus atau insentif atas kinerja yang baik. Adapun kesempatan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan. Ini adalah salah satu penghargaan yang dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang positif dapat mempengaruhi sikap kerja yang positif. Contohnya adalah budaya yang mendukung kerjasama dan kolaborasi, budaya yang menghargai dan mengakui kontribusi karyawan. Ada juga budaya mempromosikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Selanjutnya adalah dampak sikap kerja terhadap kinerja organisasi. Salah satunya adalah sikap kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, sedangkan sikap kerja yang negatif dapat menghambat kemajuan organisasi dan menurunkan kinerja karyawan. Salah satu contoh dampak positif yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Sikap kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas karyawan akan membantu mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas kerja. Sikap kerja yang positif dapat meningkatkan kualitas kerja dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Sikap kerja yang positif dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi stres. Yang keempat, ada meningkatkan kreativitas. Sikap kerja yang positif dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Adapun dampak negatif dalam sikap kerja, yaitu menurunkan produktivitas. Sikap kerja yang negatif dapat menurunkan produktivitas karyawan dan menghambat kemajuan organisasi. Yang kedua ada meningkatkan stres. Sikap kerja yang negatif dapat meningkatkan stres dan kesalahan. Yang ketiga ada menghambat kreativitas.
Sikap kerja yang negatif dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Yang keempat adalah meningkatkan turnover. Sikap kerja yang negatif dapat meningkatkan turnover karyawan dan biaya rekrutmen loh. Yang selanjutnya adalah strategi membangun sikap kerja yang positif. Yang sikap kerja yang positif yaitu komunikasi efektif dan terbuka dapat membantu membangun sikap kerja yang positif. Motivasi dan penghargaan dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan. Adapun perusahaan dapat membangun sikap kerja yang positif dan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Sebagai contohnya yaitu komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif dapat terbuka membantu membangun sikap kerja yang positif. Contohnya yaitu mengadakan pertemuan reguler untuk membahas kemajuan dan tantangan. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari karyawan. Selanjutnya adalah motivasi dan penghargaan. Motivasi dan penghargaan dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan. Contohnya, meningkatkan dan memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi. Yang selanjutnya adalah menyediakan kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Dan menggunakan sistem reward dan recognition yang adil. Adapun lingkungan kerja yang nyaman, perusahaan dapat membangun sikap kerja yang positif dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Contohnya adalah menyediakan fasilitas kerja yang memadai, menggunakan pencahayaan yang ventilasi yang baik, dan mengadakan kegiatan sosial dan rekreasi untuk meningkatkan kerja sama dengan kekompakan. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi sikap kerja dan motivasi karyawan. Contohnya, pengembangan visi dan misi yang jelas dan terarah, dan menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif dan demokratis, menyediakan umpan balik yang konstruktif dan mendukung, serta pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini dapat meningkatkan sikap kerja dan kinerja karyawan. Contohnya adalah menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan, dan menggunakan teknologi dan alat yang mutakhir. Dan yang terakhir adalah mengadakan monitoring dan coaching untuk meningkatkan kerja. Dengan meningkatkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat membangun sikap kerja yang positif dan meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulan di sini yaitu sikap kerja yang positif sangat penting dalam meningkatkan kerja organisasi dan mencapai tujuan yang sama. Dengan membangun sikap kerja yang positif, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, serta mencapai kesuksesan bersama. Mengambil sumber referensi dari Friedrich Hayek yaitu teori dua faktor, dan saya mengambil dari Abraham Maslow yaitu teori tentang hierarki kebutuhan, dan yang terakhir saya mengambil artikel online dari Harvard Business. Itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.